Setiap fans Undertale AO mungkin pernah punya mimpi buat bikin AO sendiri yang bisa terkenal, masuk animasi fight, atau minimal dinotis sama komunitas. Ya, itulah yang dulu gue mimpikan pas pertama kali bikin AO gue. Namanya Orbtail. Sama kayak AO lain, fokusnya tetap di Sans, karena ya nggak bisa dipungkiri, Sans itu selalu jadi spotlight di hampir semua AO. Tapi tenang, di setiap perkembangan ceritanya nanti, gue bakal bawa alur yang beda dan ngenelin karakter-karakter baru yang jarang atau bahkan gak ada di AO lain. Ya, walaupun gak terlalu jauh beda sih sama konsep dasarnya, tapi gue coba bawa rasa baru di cerita ini. Sebelum lanjut, gue mau minta maaf dulu nih, karena mungkin pembahasan kali ini gak se-hype yang kalian bayangin. Tapi, semoga aja tetap seru buat disimak, karena gue bakal bawa kalian masuk lebih dalam ke dunia Orbtail. Apa itu Project Orbtail? Mungkin pas kalian lihat thumbnail sama judul video ini, langsung mikir, Orbtail apaan coy? Nah, jadi gini, seperti yang gue bahas di awal, Orbtail itu AO buatan gue sendiri. AO ini dulu sempat jadi project besar. Ya, meskipun gak gede-gede amat sih. Tapi waktu itu, gue sempat nemu beberapa orang yang senang dan ngikutin AO ini. Konsepnya, Orbtail ini sebenarnya usaha buat ngenalin karya AO yang dibuat sama seniman-seniman Indonesia. Walaupun ya, gue sadar banget itu nggak mudah. Karena tiap project itu pasti bakal nemuin halangan dan rintangannya masing-masing. Dulu gue juga sempat bingung, mau kolaborasi sama siapa ya? Tapi untung aja gue dapat beberapa orang, dan akhirnya mulai deh project pertamanya, Orbtail The Fusion Stone. Konsep awalnya ngenalin karakter utama kita, Orb Sans, kerangka muda yang nemuin kristal aneh di lab ayahnya. Padahal, ayahnya udah hilang secara misterius beberapa minggu sebelumnya. Orb ngerasa kristal itu ada hubungannya sama hilangnya sang ayah. Jadi dia simpan kristal itu, berharap suatu saat bisa nemuin petunjuk dari situ. Singkatnya, setelah ngenilin karakter-karakter lain kayak Bima, Clara, dan Lola, teman-temannya Orb di dunia Orbtail, ada kejadian di mana para anomali setengah kristal tiba-tiba nyerang kota. Orb sama Bima harus nyelamatin orang-orang di sana. Nah, penting nih, di dunia Orbtail ini, sihir nggak sekuat di AO Undertale biasanya. Cuman beberapa makhluk aja yang bisa ngendalin sihir dengan benar. Waktu itu, Orb mati-matian berusaha nolong seorang anak manusia. Tapi malah terjadi sebuah kecelakaan bikin Orb kegencet puing-puing bangunan. Singkatnya gini, setelah kejadian Orb kegencet puing, muncul makhluk absolut berbentuk bayangan. Makhluk ini ngajak Orb buat menyatukan jiwa mereka. Tanpa mikir panjang, Orb langsung terima tawaran itu. Dan boom, Orb bangkit kembali. Kali ini dengan sihir yang jauh lebih kuat. Dengan mudah dia ngalahin para anomali setengah kristal itu. Nah, saat penyatuan jiwa itu, ternyata si makhluk itu adalah Amethyst, roh kristal kuno. Amethyst membaca kode di tubuh Orb, dan nemuin banyak kode multiverse sama garis waktu di dalam tubuh Orb. Uniknya, Amethyst bisa beradaptasi. Bukan cuma numpang di tubuh Orb, tapi jadi Guardian Soul, penjaga jiwa yang bantu Orb mantapkan sihirnya dan latihan bertarung. Ingat, sebelumnya Orb cuma kerangka biasa. Disinilah cerita makin absolut sinema. Monster dari berbagai multiverse mulai muncul. Disinilah Orbtail masuk ke arc sulit. Orb harus lawan AO brutal sambil ngelatih kekuatan baru yang belum stabil. Ternyata tubuh Orb punya kemampuan nyalin kode sesama Sans. Jadi tiap dia lawan Sans yang dia temuin, dia bisa ngimbangin kekuatannya. Masalahnya, kekuatan itu juga ikut bawa energi negatif dan ingatan buruk dari Sans yang dia salin. Orb mulai kesulitan nahan beban emosinya. Sampai akhirnya, datanglah Arc sang dewa penghancur. Makhluk yang hancuri timeline dan error Orbtail. Nah, kalian tahu nggak siapa si dewa penghancur yang gue maksud ini? Yap, siapa lagi kalau bukan Error Sans. Si Error ini yang jadi beang kerok hancurnya hampir setengah Orbtail. Karena Orb yang waktu itu masih naif dan dipenuhi amarah, dia nekat nyoba nyalin kode error. Tapi iya, namanya aja kode error. Bukannya makin kuat, Orb malah rusak. Tubuhnya nggak kuat nahan kode error yang penuh bug sama distorsi. Kesempatan itu langsung dipakai sama Error buat ngempas Orb ke tanah. Tapi pas dilihat, Orbnya malah hilang. Tinggal lubang portal gede yang kebuka ke AO lain. Dan karena portal itu, Orbtail ikut runtuh. Hancur, tapi nggak sepenuhnya hilang. Kodenya masih ada, tersebar kayak puing-puing melayang di ruang kosong multiverse. Sementara itu, Orb terbangun di AO lain. Ternyata dia jatuh ke Mojitel. Oke, nanti bakal gue bahas di sesi perkenalan. Anggap aja di situ Orbtail The Fusion Stone sementara tamat. Tapi tenang aja, cerita Orbtail ini masih panjang. Gue siap lanjutin ceritanya di video-video selanjutnya. Sejarah Orbtail. Sebenarnya ini harusnya gue bahas di awal, tapi kayaknya malah lebih seru kalau dibahas sekarang. Ribuan tahun yang lalu, Underground akhirnya dibebaskan oleh seorang manusia kecil. Sejak saat itu,
Manusia dan monster kembali hidup berdampingan, damai, dan tenteram. Tapi kedamaian itu nggak bertahan lama, karena suatu saat muncullah anomali setengah kristal pertama yang bernama Ancient Crystallis. Makhluk aneh ini bisa menyerap seluruh energi sihir yang ada. Karena kekacauan itu, 3 pahlawan dari dimensi chaos dipanggil buat ngalahin makhluk-makhluk itu. Tapi ternyata itu semua jebakan. Ketiga pahlawan itu malah terjebak, diserap, dan jari kristal penuh energi. Lalu mereka menghilang entah kemana. Sejak kejadian itu, manusia dan monster mulai kehilangan kemampuan sihirnya. Kemampuan sihir jadi hal langka, yang tersisa hanya sedikit, dan yang bisa pakai pun cuma segelintir. Meski begitu, anomali setengah kristal itu nggak pernah benar-benar hilang. Mereka terus muncul sesekali, menyerang orang-orang secara acak lalu kabur. Manusia dan monster akhirnya frustasi, tapi tetap berharap kalau suatu hari makhluk-makhluk itu bakal hilang sepenuhnya. Sampai akhirnya, insiden di kota Stun terjadi. Banyak korban berjatuhan, salah satunya Orb Sans. Tapi anehnya, cuman orb yang ditemukan tanpa luka sedikit pun. Iya, kira-kira begitulah sejarah awal dunia Orb Tale. Sengaja nih, gue bolongin beberapa bagian, biar kalian bisa nebak-nebak dan bikin teori kalian sendiri. Perkenalan karakter di Orb Tale. Di dunia Orb Tale, orb sebenarnya punya lebih baik teman manusia daripada monster. Padahal dia sendiri monster. Nah, yuk kita kenalan sama karakter-karakter penting di sini. 1. Orb Sans the Skeleton, tokoh utama kita. Orb dinamai begitu karena ayahnya seorang ilmuwan dan ibunya pencinta bintang. Dia suka banget cerita-cerita misteri dan makanan favoritnya adalah martabak keju. Sebagai monster kerangka, Orb itu penasaran banget sama hal-hal aneh dan misterius. Meski lemah dalam sihir, Orb punya rasa ingin tahu dan keberanian yang cukup besar. 2. Lunatra Clara, tetangga sekaligus teman masa kecil Orb. Clara punya ciri khas, berkacamata, rambut pendek, dan sikap lembut tapi sedikit ceroboh. Dia sering bicara soal teman khayalannya yang bernama Lunatra Raya. Awalnya Orb cuma pura-pura percaya, tapi lama-kelamaan mulai yakin kalau Raya itu memang nyata. Clara memiliki peran penting dalam cerita, dikenal sebagai The Perfect Timeline. 3. Azure Bima, sahabat sejati Orb sejak sekolah menengah sampai kuliah. Bima selalu hadir di saat Orb butuh hiburan. Gayanya humoris kayak Sans di Undertale, kadang dewasa tapi bisa ngeselin juga. Tapi sayangnya kurang peka terhadap kode kecil, terutama soal perasaan orang lain. Meski begitu, Bima sangat teliti dalam menyelidiki kasus-kasus penyerangan misterius. 4. Solvana Fiona, Orb biasa manggil dia si Lola. Sifatnya pelin-pelan, gampang marah, tapi susah jujur soal perasaannya. Tipikal tsundere, Fiona diam-diam suka sama Bima. Sayangnya Bima nggak pernah sadar, Orb sering pengen bantuin dia, tapi Fiona lebih suka jalanin caranya sendiri. 5. Amethyst Dreamer, roh kristal kuno yang tinggal di dalam Amethyst Stone, kalung milik Orb. Amethyst mengikuti karakter penggunanya, hangat, bawel, tapi bijak dan misterius. Sebagai Soul Guardian, ia punya ikatan khusus dengan Fiona dan sedikit terganggu dengan kehadiran Clara. 6. Ken the Skeleton, sepupu Orb yang selalu memakai shawl hijau. Sikapnya kekanakan, tapi menyimpan potensi besar. Ken sangat menghormati dua kakaknya, Orb dan Rals. 7. Emerald the Skeleton, kakaknya Ken sekaligus sepupunya Orb. Secara tampilan mirip seperti Pyrus, tapi karakternya lebih santai dan cuek. Rals menguasai sihir yang kuat, dikenal sebagai jenderal terkuat pertahanan negara dan pemimpin organisasi pemburu anomali kristal. Dia adalah orang yang sangat Orb kagumi. 8. Moji the Skeleton, sans wanita dari Aomoji Tale. Awalnya galak ke Orb karena tanpa sengaja Orb menghancurkan kebun bunganya. Tapi seiring waktu, mereka jadi sahabat. Ketika Ing datang dan menyebut Orb bukan bagian Moji Tale, Moji tetap membelanya. Sayangnya, Orb akhirnya terbukti sebagai ancaman saat Killer Sans datang ke AO itu. Itulah dia perkenalan karakter dan gambaran dasar dari dunia Orb Tale. Sebenarnya masih banyak banget hal yang ingin gue ceritain tentang misteri kristal, kode-kode yang tersembunyi, sampai AO-AO yang berkontribusi di AO ini. Tapi mungkin itu bisa jadi cerita di lain waktu. Kalau kalian suka atau penasaran sama lanjutan kisahnya, kalian bisa bantu ingetin gue buat mulai ngerjain series cerita awal Orb Tale. Pasti bakal lebih seru, lebih dark, dan lebih penuh kejutan. Dan mungkin dari semua clue yang gue kasih selama ini, kalian bisa mulai nebak-nebak apa itu Project Orb Tale sebenarnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Adios!